Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamidah. Kita di sini belajar mengenai mekanisme pernafasan. Ini merupakan materi pelajaran biologi kelas 11 semester 2. Mekanisme pernafasan. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru ini disebut dengan inspirasi, sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Pernafasan luar, pengertiannya, pertukaran oksigen dan CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Selama pernafasan luar di paru-paru, terjadi pertukaran gas, CO2 meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah secara difusi. Selanjutnya, hemoglobin mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin, HbO2. Jadi reaksinya Hb plus O2 ini menjadi HbO2. Nah, di samping kanan merupakan gambar proses pernafasan perut dan pernafasan dada. Inspirasi dan ekspirasi. Pernafasan dalam merupakan pertukaran gas dalam jaringan tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh. Oksigen melepas ikatannya dengan Hb dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Reaksinya HbO2 ini menjadi Hb plus oksigen. Difusi oksigen terjadi karena tekanan parsial oksigen dalam kapiler darah lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen dalam sel tubuh. Di jaringan, oksigen digunakan untuk respirasi sel, yakni mengoksidasi zat makanan atau glukosa sehingga dihasilkan energi, CO2, dan uap air. Energi hasil respirasi sel berupa ATP yang dibentuk melalui 3 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, ini reaksinya. Jadi glukosa C6H12O6 plus 6O2 ini akan dibentuk 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Semakin banyak oksigen yang digunakan, semakin banyak CO2 yang terbentuk. Akibatnya, tekanan parsial CO2 dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding tekanan parsial CO2 dalam kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa eritrosit ke paru-paru. Di dalam paru-paru, CO2 berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus karena tekanan parsial CO2 di kapiler darah lebih besar daripada di alveolus. Maka CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Pengangkutan CO2 dalam darah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, 60–70% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3- oleh plasma darah. Setelah asam karbonat yang terbentuk dalam darah terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat, ion H+ atau ion hidrogen bersifat racun sehingga segera diikat oleh Hb. Sementara itu, ion HCO3- meninggalkan eritrosit masuk ke plasma darah. Kedudukan ion HCO3- dalam eritrosit diganti oleh ion klorid. Ini reaksinya. Kurang lebih 25% CO2 diikat oleh hemoglobin, membentuk karboksihemoglobin. Reaksi CO2 dengan Hb seperti ini. CO2 plus Hb menjadi HbCO2. Karboksihemoglobin disebut juga karbominohemoglobin karena bagian hemoglobin yang mengikat CO2 adalah gugus amino.
Reaksinya seperti itu. Nah, sekitar 6-10% CO2 diangkut plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat atau H2CO3. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2. Sisanya tetap dalam darah dalam bentuk ion bikarbonat. Fungsi ion bikarbonat menjaga stabilitas pH darah. Apabila terjadi gangguan pengangkutan CO2 dalam darah, kadar asam karbonat meningkat, sehingga kadar alkali darah turun, akibatnya asidosis. Apabila terjadi akumulasi garam basa dalam darah, muncul gejala alkalosis. Keluar masuknya udara dalam paru-paru dipengaruhi perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Bila tekanan udara di luar rongga dada besar, maka udara masuk. Namun, apabila tekanan udara di dalam rongga dada besar, maka udara keluar. Mekanisme pernafasan dada dan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Nah, ini ada inhalasi atau inspirasi. Terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Volume rongga dada membesar serta tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke paru-paru. Ekhalasi atau ekspirasi merupakan otot antar tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar tubuh, maka udara keluar dari paru-paru. Sekarang pernafasan perut. Nih, yang berperan adalah otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan perut. Inhalasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, maka udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi, diafragma cekung ke arah rongga dada. Rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, maka udara keluar dari paru-paru. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Organ tubuh ini memisahkan jantung dan paru-paru dengan organ perut seperti lambung, usus, limpa, dan hati. Nah, ini mekanisme pernafasan perut. Saat inspirasi atau mengambil nafas sehingga udara masuk, yang satunya lagi adalah ekspirasi. Nah, kita lihat diafragmanya pada saat inspirasi adalah mendatar. Kalau ekspirasi, diafragmanya cekung ke arah rongga dada. Ini juga saya lagi. Ini adalah inspirasi atau inhalasi dan ekshalasi atau ekspirasi. Sama seperti tadi. Sekarang kita belajar mengenai volume udara pernafasan. Volume tidal adalah jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali bernafas pada saat istirahat. Volume tidal normal ini adalah 500 mili atau 500 cc. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah jumlah udara yang dapat diinspirasi secara paksa sesudah inspirasi volume tidal normal.
besarnya 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah jumlah udara yang dapat diekspirasi secara paksa setelah ekspirasi volume tidak normal, yaitu sebesar 1500 cc. Volume residu merupakan jumlah gas yang tersisa di paru-paru setelah menghembuskan nafas secara maksimal dan ekspirasi paksa. Nilai normalnya adalah 1000 mili. Kapasitas vital adalah jumlah gas yang dapat diekspirasi setelah inspirasi secara maksimal. Jadi besarnya adalah 3500 mili. Kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah total udara yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah inspirasi maksimal. Ini adalah grafiknya. Jadi volume tidal itu yang tengah. Oke. Nah, ada komplementer yang atas, suplementer yang bawah. Nah. Ini keterangan tadi. Sekarang kita belajar mengenai besar kecilnya volume udara pernafasan dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis aktivitas olahraga, kondisi lingkungan, dan jenis kelamin. Orang yang sering berolahraga, volume paru-parunya lebih besar daripada yang jarang olahraga. Orang yang tinggal di dataran tinggi, volume paru-parunya lebih besar karena oksigen kurang, sehingga HB-nya tinggi. Laki-laki, volume paru-parunya lebih besar daripada perempuan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, nah, pertama umur. Bayi lebih besar frekuensinya daripada orang dewasa. Jenis kelamin. Perempuan mempunyai frekuensi pernafasan lebih besar daripada laki-laki. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin tinggi frekuensi pernafasan. Posisi tubuh. Kondisi berdiri, frekuensi pernafasannya lebih besar daripada duduk. Aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas, maka frekuensi pernafasannya semakin besar. Pernafasan normal mempunyai frekuensi pernafasan sekitar 15-20 kali per menit. Bayi dan balita frekuensi pernafasannya lebih tinggi daripada orang dewasa. Perempuan frekuensi pernafasannya lebih tinggi daripada laki-laki karena paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Dari segi banyak kegiatan, nah karena laki-laki itu kegiatannya lebih tinggi, maka frekuensi pernafasannya lebih tinggi daripada perempuan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi frekuensi pernafasan. Nah, ini posisi berdiri, frekuensi pernafasannya semakin tinggi. Ini adalah keterangan. Sekian materi pelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.